Halo, shalom adik-adik, kembali lagi nih ketemu sama kakak pada hari ini dalam renungan pada base kita pada hari ini. Adik-adik, sebelum kita membaca renungan pada pagi hari ini, adik-adik dipersilakan untuk mempersiapkan terlebih dahulu Alkitabnya. Lalu nanti kita akan memulai berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami masih bisa dipertemukan kembali denganmu di dalam renungan pada base kali ini. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Kiranya Tuhan pada hari ini kami akan membaca renungan kami, dan kiranya Tuhan memberkati setiap kami agar apa yang kami renungkan, apa yang kami baca dapat bermanfaat dalam kehidupan kami di hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan membacakan renungan kita pada hari ini yang terambil dari 1 Korintus 1 pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Kakak ulang ya. 1 Korintus 1 pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Akan kakak bacakan. Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan pencabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang, dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ulang. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat laut. Sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Nah adik-adik, pada pagi hari ini renungan kita ini bertemakan tentang gereja yang bersyukur. Gereja yang bersyukur ini sama banget dengan perikop yang kita bacain dari 1 Korintus 1 pasal yang ke-10 sampai ayat yang pertama sampai yang ke-10. Di sini Tuhan mau mengingatkan kita agar kita bisa menjadi manusia yang bersyukur. Nah, tapi melalui jemaat. Jadi di sini adik-adik, seperti tema kita dibilang gereja yang bersyukur. Nah, Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai para jemaat di gereja, sebagai anak teruna, mau menjadi orang-orang yang bersyukur. Dan Tuhan mau agar kita menjadi gereja yang bersyukur. Jadi di dalam gereja tuh kita harus bersyukur, di dalam kehidupan kita harus bisa bersyukur. Nah, di sini juga adik-adik, seperti yang di ayat yang ke-10 di sini dibilang, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat laut. Jadi di sini Tuhan mau agar kita tuh jangan pernah bersungut-sungut, agar kita tuh bisa selalu bersyukur dan sukacita atas apa yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, apa yang kita dapatkan, apa yang kita peroleh, kita tuh harus syukurin. Kita nggak boleh bersungut-sungut, kita nggak boleh sedih, kita nggak boleh kecewa. Kita harus bisa bersyukur, karena apa adik-adik, kalau misalnya kita terlalu bersungut-sungut, nanti kita bakal dibinasakan oleh iblis, oleh malaikat laut, dan kita nggak akan pernah bisa menjadi berkat bagi sesama kita,
bagi keluarga kita dan yang lainnya. Inti dari firman ini, Tuhan mau agar kita bisa menjadi manusia-manusia yang bersyukur, menjadi anak-anak Tuhan yang bersyukur, dan kita bangun rasa bersyukur kita di dalam diri kita lewat dari lingkungan sekitar kita, seperti orang rumah, keluarga, dan juga di dalam gereja kita. Amin. Adik-adik, kita akan doa penutup. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan, terima kasih kami sudah sedikit membaca firman dan merenungkannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami agar apa yang hamba firmankan pada adik-adik dapat adik-adik terima dan terapkan dalam kehidupan hari lepas hari. Kiranya Tuhan membentuk setiap kami agar kami bisa menjadi pribadi yang lebih bersyukur lagi akan apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kami, agar kami tidak menjadi pribadi yang bersungut-sungut dan tidak dibinasakan oleh malaikat laut, melainkan kami menjadi pribadi yang selalu bersukacita dan selalu bersyukur atas setiap apapun yang telah terjadi. Tuhan, kami juga akan melakukan aktivitas kami. Kiranya Tuhan memberkati kami agar aktivitas kami pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas.